Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi faman sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan di siang hari ini kita kembali diberikan taufiknya untuk bisa sama-sama melaksanakan kewajiban kita salat zuhur berjamaah, dan kembali kita akan dihidangkan oleh Allah Maidatur Rahman, hidangan majelis ilmu yang tentunya kita selalu berharap mudah-mudahan setiap detik waktu kita beribadah kepada Allah kelak di yaumil qiyamah bisa menjadi sebab Allah ridho kepada kita semua, dan kita berharap bisa berkumpul di dalam surganya bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga alhamdulillah pada kesempatan di siang hari ini kita sudah memasuki pekan pertama dari bulan kedua Hijriyah, yaitu bulan Safar. Yang mana bulan Safar ini jamaah sekalian dalam keyakinan dan tradisi Arab jahiliyah diyakini sebagai bulan sial. Jadi bulan yang diyakini sebagai bulan yang banyak kesialan di dalamnya. Boleh nggak Pak kita meyakini pada waktu tertentu itu sebagai waktu yang sial, Pak? Misalnya hari Senin gitu Pak, waktu sial. Karena waktu kerja gitu kan. Makanya ada ada ungkapan dalam bahasa Inggris itu I hate Monday gitu ya. Nah, tentunya dalam keyakinan seorang muslim tidak dibenarkan ya, tidak dibolehkan kita meyakini waktu tertentu itu sebagai waktu kesialan. Makanya Nabi Muhammad SAW dalam suatu hadis pernah menyebutkan tentang keyakinan masyarakat jahiliyah ini yang beliau ingkari. Kata beliau, la tiyarah wala safar wala adwa wa firra minal majzumi kama tafirru minal asad. Kata Nabi SAW, tidak ada tiarah, penisbatan nasib kepada burung, dan tidak ada safar, penisbatan kesialan pada bulan safar. Bahkan kata Nabi tidak boleh meyakini adwa, bahwa penyakit itu menular karena sebab penyakit itu sendiri. Tapi itu semua atas dasar kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi SAW memerintahkan kita untuk menjauhi penyakit menular, wa firru minal majzumi kama tafirru minal asad. Ya, jauhilah penyakit itu sebagaimana engkau lari dari kejaran singa. Ya, artinya kita boleh berikhtiar menghindari kesialan, menghindari berbagai macam kesulitan hidup, tapi tidak boleh menyandarkan pada waktu atau kejadian tertentu. Sebenarnya jamaah sekalian, kalau kita melihat dalam beragam keyakinan atau budaya masyarakat setempat, kadang ketemu Pak hal-hal yang mirip dengan safar ini ya, yaitu meyakini kesialan pada bulan tertentu. Misal jamaah sekalian, kira-kira Pak kalau malam-malam dengar suara burung agak aneh, apa yang muncul di keyakinan kita Pak? Apa biasanya masyarakat meyakini apa itu? Oh, ada yang meninggal ya. Kalau ada kupu-kupu masuk ke dalam rumah, biasanya apa Pak? Nggak ada tamu ya. Tamunya ya kupu-kupu itu sebenarnya. Nah, ini keyakinan kayak gini nggak boleh sebenarnya sekalian. Atau kita misalnya Pak nabrak kucing tengah jalan. Nah, itu kan muncul keyakinan seperti itu kan, wah ini hari sial dan semacamnya. Ini nggak boleh sebenarnya Pak. Kenapa nggak boleh? Karena kita menyandarkan sesuatu yang masuk kategori perkara gaib terkait dengan nasib, kesialan, keberuntungan, ya, yang merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala, tapi malah disandarkan kepada sesuatu yang tidak ada kaitannya. Tetapi kalau itu misalnya terkait Pak, kita meyakini bahwa akan turun hujan ketika mendung misalnya, itu boleh-boleh saja. Itu namanya disebut dengan sunnatullah. Hukum tentang sebab akibat yang Allah tetapkan di dalam alam semestanya. Tapi apa hubungannya Pak antara sial di PHK dengan nabrak kucing misalnya Pak? Kan nggak ada hubungannya kan? Ya, jaga semu nggak nyambung istilahnya. Makanya dalam suatu hadis juga disebutkan jamaah sekalian, orang yang selamat imannya
orang yang selamat keyakinannya Pak dari keyakinan-keyakinan yang semacam ini berpotensi mendapatkan kemuliaan masuk surga tanpa hisab. Dan itu harapan kita semua Pak. Kata Nabi SAW, yadkhulul jannah min ummati sab'una alfan bighairi hisab. Ada di antara umatku yang masuk surga jumlahnya 70.000 orang tanpa melalui hisab Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi masalahnya Pak, kuotanya cuma 70.000 Pak. Masih mungkin nggak kita dapat? Nah, padahal jumlah sahabat Nabi saja Pak sebagai generasi terbaik umat ini kata Imam Abu Zur'ah itu jumlahnya 114.000 orang. Ya, belum generasi tabi'in, belum generasinya para ulama-ulama mazhab Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Hambal. Nah, ini kira-kira masih mungkin nggak kita berharap kuotanya masih untuk kita Pak, umatnya yang 14 abad lamanya jauh dari Nabi Muhammad SAW. Tapi nggak usah khawatir Pak, karena ketika Nabi bersabda seperti ini, para sahabat tidak bertanya siapa orang-orang itu ya Rasulullah. Artinya tidak menentukan terkait dengan orangnya siapa. Tapi mereka bertanya tentang bagaimana sifat-sifat mereka. Nah, artinya dengan sifat itulah Pak yang nantinya insya Allah kita termasuk bisa berpotensi mendapatkannya. Nah, siapa mereka? Kata Nabi SAW, humul ladzina la yatatayyarun wa 'alallahi yatawakkalun. Yaitu mereka adalah orang yang tidak pernah bertatayyur, ya, tidak pernah menyandarkan kesialan kepada sesuatu, tapi setiap apa yang terjadi mereka sandarkan kepada Sang Penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan cara Pak kita bagaimana bisa memantapkan hati untuk selalu kita sandarkan kepada Allah, Nabi SAW memberikan solusi dengan dibantu lewat ucapan lisan yang kita selalu basahi dengan zikir. Maka Nabi mengatakan la tiyarata wa khairuhal fa'lu. Tidak ada penyandaran kesialan kepada sesuatu, yang ada adalah al-fa'lu. Maka kemudian para sahabat bertanya, wa mal fa'lu ya Rasulullah? Apa itu al-fa'lu ya Rasulullah? Al-kalimatus shalihah yasma'uha ahadukum. Kata Nabi, al-fa'lu itu adalah ucapan-ucapan baik yang selalu kita perdengarkan. Artinya Pak, saat nabrak kucing jangan muncul aneh-aneh di kepala kita, tapi langsung kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat masuk kupu-kupu ke dalam rumah kita Pak, jangan muncul keyakinan yang aneh-aneh di kepala kita, tapi apa yang kita ucapkan Pak? Misalnya subhanallah, yang penting zikir ya. Misalnya mendengar suara burung yang aneh, masya Allah. Nah, jadi langsung kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikir kepadanya. Nah, inilah mudah-mudahan kalau kita komitmen menjaganya sampai akhir hayat, mudah-mudahan nanti kita di yaumil qiyamah akan mendapatkan jaminan surga tanpa hisabnya Allah Subhanahu wa taala ya. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini mungkin sebagai pengantar kita memasuki bulan Safar ya. Dan seperti biasa kita hari ini sebenarnya ini penggantian dari hari Senin yang biasa kita kaji fikih ya jemaah sekalian. Yang mana hari ini kita akan membahas kelanjutan dari tema seputar fikih ibadah ala muqaranatil madzahib, menggunakan perbandingan mazhab. Dan kita akan masuk jemaah sekalian pada pembahasan fikih ibadah bab pertama ya, yaitu seputar masalah thaharah ya. Walaupun sebenarnya Bapak sekalian mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya Pak, kenapa pembahasan fikih ibadah itu yang pertama adalah thaharah? Padahal ada nggak Pak di antara 5 rukun Islam itu thaharah? Ada nggak yang bertanya-tanya Pak? Kenapa dalam kitab-kitab fikih kok ada bab pertamanya thaharah, baru bab keduanya apa? Salat kan? Ya, bab thaharah, salat, nanti puasa, zakat, haji gitu kan. Kenapa thaharah? Padahal nggak ada rukun Islam itu thaharah. Yang ada rukun Islam itu malah syahadat. Ya. Kenapa Pak kira-kira Pak? Ya suka-sukanya ulama lah nyusun kitab. Tapi sebenarnya begini, kalau kita lihat hikmahnya Pak, pertama, pembahasan tentang 2 kalimat syahadat itu dia tidak masuk dalam bab fikih. Dia masuk dalam bab akidah. Ya, karena itu adalah standar diterimanya amal. Ya, Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Bahwa perbuatan kebaikan yang dilakukan oleh orang yang ingkar kepada Allah nanti di hari kiamat itu layaknya debu bertaburan yang tidak ada nilainya. Karena amal soleh dan kebaikan itu diterima oleh Allah, yang pertama harus imanan wahtisaban, ya berdasarkan iman dan berharap
ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi maka dua kalimat syahadat itu pembahasannya akidah, dan itu pintu masuk kita bisa mendapatkan pahala dari ibadah-ibadah yang kita lakukan berikutnya. Nah, tetapi jemaah sekalian, kenapa para ulama memasukkan kitab atau bab toharo di dalam fikih ibadah di bab pertama? Sebenarnya para ulama kita, Pak, di dalam kitab-kitab fikih itu memiliki dua pendekatan yang berbeda. Ada sebagian ulama langsung di dalam kitab fikih itu, Pak, membahas bab salat. Langsung membahas bab salat. Ya, kenapa? Karena tadi urutan rukun Islam setelah syahadat adalah salat. Tetapi pembahasan toharoh bukan berarti nggak penting. Mereka masukkan toharoh itu sebagai bagian dari subbab tentang salat. Karena di antara syarat dari sahnya salat adalah toharoh. Ya. Nah, tetapi rupanya, Pak, faktanya tidak sedikit masalah-masalah fikih itu tidak hanya atau tidak sedikit masalah-masalah yang seputar dengan toharoh, Pak, itu tidak terkait hanya dengan ibadah salat saja, tapi juga terkait dengan ibadah-ibadah yang lain. Bahkan bukan hanya dalam bab ibadah saja, Pak, bab muamalah saja ada kaitannya dengan toharoh. Ya, kalau misalnya dalam bab ibadah selain salat, misalnya jemaah sekalian terkait dengan bab ibadah puasa. Ya, ada bab masalah haid yang membuat seorang wanita tidak wajib melaksanakan ibadah puasa. Nah, itu kan masalah haid babnya toharoh sebenarnya, Pak. Masalah darah yang keluar dari kemaluan wanita. Begitu juga dengan dalam persoalan pernikahan. Ya, seorang wanita, ya nanti insyaallah mungkin kita akan bahas dalam bab perceraian, tidak boleh diceraikan oleh suaminya ketika dia dalam masa haid. Nah, ketika kita ngomongin haid, balik-balik lagi kepada bab toharoh, ya kan, terkait dengan waktu dan semacamnya. Bahkan dalam bab muamalah, Pak, dalam bab jual beli misalnya, toharoh juga terkait. Ya, di antaranya para ulama mengatakan di antara objek yang boleh diperjualbelikan bukanlah benda najis. Misalnya, kalaupun misalnya itu diperbolehkan dengan syarat benda najis ini bermanfaat. Makanya para ulama nanti akan kita bahas, Pak, di antara persoalan yang mereka bahas dalam fikih toharoh misalnya seperti jual beli pupuk kandang. Setelah mereka berbeda pendapat, sebenarnya pupuk kandang itu najis atau bukan. Lalu yang kedua, boleh nggak diperjualbelikan? Padahal ngomongin masalah kotoran hewan, Pak, itu babnya apa? Toharoh, gitu kan. Nah, disinilah ketika kita melihat kenapa kok pembahasan toharoh tidak hanya terkait dengan sholat, akhirnya para ulama menyusun bab khusus sebelum sholat yang namanya toharoh. Ya. Nah, jadi ini alasan ya. Mungkin kalau ada yang bertanya, kenapa kok ada bab toharoh padahal tidak ada dalam rukun Islam. Ya. Nah, namun semua yang tadi kita akan bahas, Pak, insya Allah nanti akan kita bahas pada babnya masing-masing. Hari ini kita akan bahas secara khusus ya dan secara sistematis pengantarnya terkait dengan toharoh dilihat dari 3 sisi. Ya, pertama apa sih sebenarnya toharoh itu ya? Tadi kita sudah berulang menyebut kata toharoh. Definisinya apa toharoh itu? Lalu kemudian klasifikasinya dan yang terakhir karakteristiknya. Ya, sifat-sifat yang melekat pada konsep toharoh. Kalau dari sisi definisi jamaah sekalian, nah ini nanti pembahasan toharoh yang akan kita kaji, insyaallah ada 6 bab ya. Kalau kita melihat dari sisi definisi, toharoh itu sebenarnya secara bahasa, Pak, maknanya adalah bersih, nazafah. Jadi secara bahasa kata toharoh di dalam penggunaan bahasa Arab itu maknanya adalah nazafah atau bersih. Tetapi ketika toharoh itu didefinisikan di dalam fikih atau didefinisikan di dalam syariat Islam, maka dia memiliki definisi khusus. Nah, definisi khususnya ini secara singkat adalah raf'ul hadas wa izalatun najas, yaitu mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Artinya jemaah sekalian, definisi toharoh berdasarkan istilah atau fikih ini nanti akan berbeda dengan konsep kebersihan itu sendiri. Karena bisa jadi, Pak, bisa jadi menghilangkan najis itu termasuk membersihkan sesuatu. Tapi bisa jadi, Pak, membersihkan sesuatu belum tentu menghilangkan najis. Ya. Nanti akan kita lihat perbedaannya, Pak, antara toharoh dan kebersihan. Saya kasih satu contoh sederhana aja, Pak. Misalnya kalau dalam madzhab Syafi'i ya, kalau ada suatu benda terjilat oleh anjing, ya misalnya gelas atau piring misalnya, Pak, ya dijilat oleh anjing, diminum oleh anjing gelas tersebut, air yang ada di dalamnya. Maka kita mencuci gelas tersebut, Pak, cukup nggak dengan tanah dan deterjen? Cukup nggak dengan air dan deterjen?
Nggak cukup. Meskipun secara kasat mata sudah bersih, ya, tetapi dia belum toharoh. Atau dalam bahasa lain Pak, dalam terjemahannya belum toharoh itu maksudnya belum suci. Kenapa? Karena teknik pensucian najis yang benda yang terkena najis anjing tidak cukup hanya pakai air dan sabun saja, tapi harus pakai tanah, ya. Tentunya nanti ada khilafiyah di kalangan para ulama tentang masalah ini, ya. Nah, jadi maka bisa kita katakan piring yang sudah dicuci pakai air, Pak, secara kasat mata yang terkena jilatan anjing tadi sudah bersih, tapi belum suci atau belum toharoh. Ya, maka sekali lagi definisi toharoh itu secara fikih adalah suatu perbuatan yang bertujuan mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Nah, maka dari definisi ini jamaah sekalian, kita akan pahami klasifikasi toharoh itu ada dua. Klasifikasi toharoh ada dua, dan termasuk nanti akan kita coba bedakan kedua hal ini, Pak. Apa itu? Yang pertama toharoh dari najis, dan yang kedua toharoh dari hadas. Jadi definisi toharoh itu kan raf'ul hadas wa izalatun najas, mengangkat hadas, membersihkan najis. Maka toharoh itu ada dua itu sendiri, yaitu toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Atau bersuci, kalau dalam terjemahan kita Pak, bersuci dari najis, bersuci dari hadas, ya. Yang mana tujuan dari kedua hal ini adalah untuk menjadi salah satu di antara syarat sah salat. Makanya Nabi SAW bersabda, la tuqbalu salatun bi ghairi tahur. Tidak diterima salat tanpa toharoh. Maksudnya adalah toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Hanya saja begini Pak, nanti najis dan hadas ini kalau kita bicara dalam konteks syarat salat, ya, bedakan caranya begini Pak. Suci dari najis yaitu terkait dengan badan, pakaian dan tempat salat. Ya, suci dari syarat sah salat diantaranya suci dari najis, terkait dengan apa? Badan, pakaian dan tempat salat. Tapi kalau suci dari hadas Pak, maka nanti kalimatnya begini, suci dari hadas, ya, dengan mandi kalau hadas besar, dengan wudhu kalau hadas kecil, atau dengan penggantinya yaitu tayamum kalau tidak bisa menggunakan air dan tanah. Nah, maka tidak bisa menggunakan air, ya. Maka dalam hal ini toharoh dari hadas barulah terkait dengan ritual mandi janabah, wudhu dan tayamum. Tapi kalau najis tidak terkait dengan ritual Pak, tapi terkait dengan badan dan pakaian atau tempat sholat yang kita hilangkan dari benda najis, ya. Nah itu, jadi maka konsep najis dan toharoh ini dua hal yang berbeda dan masing-masing merupakan syarat dari sahnya sholat. Nah, agar lebih mudah kita memahami jamaah sekalian, apa sih beda antara najis dan hadas? Kita bisa lihat dari tiga sisi Pak, ya, perbedaan antara najis dan hadas. Pada seorang muslim jamaah sekalian, pada seorang muslim Pak, ada tiga kondisi terkait dengan hadas dan najis. Yang pertama, bisa jadi ada seorang muslim dia bernajis tapi dia bernajis sekaligus berhadas. Bisa jadi Pak, dia berhadas saja tapi tidak bernajis. Dan bisa jadi kebalikannya, dia bernajis tapi tidak berhadas. Ya, nah ini biar Bapak Ibu sekalian bisa mudah memahami nih apa perbedaan antara hadas dan najis. Pada diri kita sebagai manusia Pak, bisa dua-duanya, hadas dan najis sekaligus. Bisa berhadas saja tapi tidak bernajis, bisa bernajis saja tapi tidak berhadas. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya jemaah sekalian, kita bernajis dan berhadas Pak ketika melakukan buang air besar atau buang air kecil, BAB dan BAK. Ya, jadi saat kita buang air besar atau saat kita buang air kecil Pak, hakikatnya kita dalam kondisi bernajis sekaligus berhadas. Ini ilmu dasar ini selain Pak. Kalau kita nggak bisa bedain, wah ini repot ini. Ya, kayaknya perlu masuk TPA lagi nih Pak. Jadi gini contohnya, coba saya tanya Pak. Kita kalau buang air besar, mohon maafnya ya, kita buang air besar Pak. Kapan seorang manusia ketika buang air besar itu disebut berhadas? Hah? Kapan Pak? Hah? Sadia? Wudhu? Enggak, belum bicara ini cara mengangkatnya. Yang penting saat buang hajatnya dulu. Kapan seseorang disebut berhadas? Nah, mudahnya gini Pak, seseorang itu disebut berhadas ketika dia buang air besar adalah ketika sesuatu keluar dari kemaluannya. Jadi sesuatu keluar dari kemaluannya itu namanya hadas. Tetapi Pak, ketika seseorang buang air besar,
ya, dan keluar itu adalah berhadas, umumnya Pak, mohon maafnya, kotoran yang dikeluarkan itu tadi kemungkinan besar akan menempel di duburnya. Ada Pak di sini yang kalau buang air besar langsung plung gitu Pak? Ada nggak Pak? Apalagi main seret. Ya mohon maaf, kalau orang buang air besar pasti ada sisa-sisa najis, sisa-sisa kotorannya yang najis itu menempel di duburnya. Nah, menempelnya kotoran itu di dubur tadi Pak, atau di kemaluan kita kalau buang air kecil misalnya, itu namanya najis. Tapi keluarnya najis itu namanya hadas. Maka kalau ada seorang muslim Pak, dia nelen koin, lalu koin itu kemudian keluar dari duburnya, tidak ada kotorannya Pak, dia berhadas tapi tidak bernajis. Ya. Tapi kalau bersama dengan koin itu keluar kotorannya dan biasanya menempel di duburnya Pak, dia berhadas sekaligus bernajis. Maka setelah kita buang air besar Pak, apa yang kita lakukan untuk kemudian bisa sholat? Nah, yang pertama Pak, mensucikan badan kita dari najis dulu. Namanya disebut istinja. Dalam bahasa fikih disebut istinja, atau bahasa kita cebok misalnya. Tapi ketika setelah kita istinja Pak, apakah bisa langsung sholat? Belum bisa. Kenapa? Karena istinja tadi baru bersuci dari najis. Namun status hadas yang ada pada tubuh kita itu belum hilang. Maka disitulah kita diwajibkan untuk berwudu. Nah, dan secara logika Pak, ya urutannya harus begitu. Istinja dulu baru berwudu. Ya, jangan berwudu dulu baru istinja. Ya, itu sia-sia Pak. Ya. Apalagi bareng-bareng misalnya Pak. Ya, tangan kirinya istinja, tangan kanannya wudu. Itu nggak mungkin. Ya. Jadi secara urutan istinja dulu baru berwudu. Nah, maka kita simpulkan Pak, buang air besar atau buang air kecil itu membuat seorang muslim bernajis sekaligus dia berhadas. Ya. Tapi ada kondisi seorang muslim berhadas namun tidak bernajis Pak. Contohnya misalnya adalah kentut, buang angin, tidur dan lain-lain. Nah, ketika kita buang angin Pak, ketika kita buang angin di dubur kita, yang kita lakukan istinja atau wudu? Wudu apa istinja? Wudu Pak, nggak ada istinja kalau buang angin. Ya, walaupun kata Ustadz Tile, kenapa? Ya, pertanyaan gini Pak, kenapa kok buang angin di dubur tapi yang dibasuh wajah, tangan dan kaki Pak? Kan yang kentut dubur. Tapi kenapa yang dibasuh wajah, tangan dan kaki? Ya kalau kita sih mengatakan Pak, wallahu a'lam, begitulah Allah mengatur. Tapi kalau kata Ustaz Tile, ya yang keluar kentut dari duburnya, tapi yang malu wajahnya gitu. Makanya wajahnya yang dibasuh gitu. Ini kata Ustaz Tile gitu ya. Tapi kalau dari sisi fikihnya sih kita katakan Pak, bahwa begitulah Allah perintahkan kita, ketika buang angin maka kita berwudu. Nah, wudu yang dibasuh bukan kemaluan tapi wajah, tangan, kepala dan kaki. Ya, maka ini namanya disebut hadas, tapi tidak disebut najis. Ya, karena tidak ada benda yang kita bersihkan dari diri kita. Nah, sebaliknya Pak, ada orang yang dia bernajis tapi tidak berhadas. Nah, misalnya adalah badan kita tertempel benda najis Pak. Contoh misalnya Pak ya. Contoh misalnya gini, kita misalnya Pak sudah berwudu dari rumah. Sudah berwudu dari rumah, artinya kita sudah mengangkat hadas, sudah suci dari hadas. Kita sudah pastikan pakaian badan kita sudah bersih dari najis, mau berangkat ke masjid, melaksanakan sholat berjamaah. Rupanya Pak, sampai menuju masjid, ya, kemudian nggak sengaja kita keinjak kotoran kaki kita Pak. Ya, keinjak kotoran hewan yang menurut mayoritas ulama itu adalah benda najis, walaupun nanti diperselisihkan ya. Ada yang mengatakan dalam mazhab Hambali bahwa kotoran hewan tidak semua najis. Kalau hewan itu adalah atau kotoran itu berasal dari hewan yang dagingnya halal dimakan dalam mazhab Hambali. Tapi kalau mayoritas ulama Pak mengatakan semua kotoran hewan itu najis, ya. Nah, maka kalau kita misalnya tadi Pak terinjak kotoran hewan saat kita mau sholat berjamaah di masjid, kewajiban kita Pak mengulangi wudhu atau cukup membasuh kaki yang terkena najis tadi? Nah, apa kewajiban kita Pak? Mengulangi wudhu yang tadi sudah kita lakukan di rumah atau cukup membasuh kaki saja yang tadi terkena najis? Paham masalahnya ya? Nah, maka jawabannya Pak, kewajiban kita cukup membersihkan kaki yang terkena najis. Tidak harus mengulangi wudhu. Kenapa? Karena tersentuh najis Pak bukan penyebab hadas. Ya, jadi bedakan antara istilah najis dan hadas. Ya. Nah, biasanya jamaah sekalian, hadas itu tidak berwujud, tidak ada fisiknya.
Tapi najis itu biasanya ada fisiknya. Ya, najis itu ya kotoran, darah, nanah, nah itu najis, ada bendanya. Tapi kalau hadas itu tidak ada bendanya, Pak. Dalam mazhab Syafi'i, Pak, seorang laki-laki yang menyentuh istrinya bernajis atau berhadas? Dalam mazhab Syafi'i ya, nanti ada khilafiyahnya. Seorang laki-laki, Pak, menyentuh istrinya bernajis atau berhadas dalam mazhab Syafi'i? Nah, jangan dikatakan bernajis, Pak, tersinggung istri kita. Oh, pegang istri mau najis itu ya, enggak ada. Tapi itu adalah apa? Hadas. Ya, artinya harus ngulangin wudu, tidak harus apa? Ya kalau misalnya nggak ada keperluan untuk sholat ya nggak usah wudu. Ya. Tapi tidak perlu nyuci tangan karena tidak ada najis pada tubuh istri kita. Nah jadi bedakan ya antara istilah najis dan hadas. Ya. Baik, kemudian yang berikutnya Pak, perbedaan antara taharah dan kebersihan. Tadi sempat kita singgung ya bahwa tidak selalu yang namanya bersih itu adalah suci. Nah sekarang konsepnya begini Pak. Konsepnya begini. Sebelum saya sebutkan tiga perbedaannya. Bersih itu Pak, lawannya apa? Kotor. Jadi bersih itu bukan lawannya najis. Ya. Sebagaimana suci Pak, lawannya apa? Najis. Ya, jadi ada 4 konsep di sini yang perlu kita bedakan Pak. Bersih itu bukan selalu suci, kotor itu tidak selalu najis. Ya, jadi bersih lawannya kotor, najis lawannya suci. Nah maka bisa kita klasifikasikan seorang muslim terkait dengan kondisi itu bisa menjadi 3 Pak. Pertama ada seorang muslim dia suci tapi tidak bersih. Ada juga dalam kondisi tidak suci meskipun bersih. Ya. Dan bisa jadi kalau tidak suci umumnya tidak bersih. Sebagaimana kalau suci umumnya bersih. Ya. Nah jadi kapan kita misalnya Pak suci tapi tidak bersih. Suci kita nih Pak ya tapi tidak bersih. Ya mudah saja Pak. Ketika kita keringatan. Kita sholat Pak, menggunakan pakaian yang basah dengan keringat. Sah nggak sholatnya? Sah kan? Tapi ada yang mau dihadiahi keringat temannya Pak. Keringat itu bersih apa kotor? Nah, keringat itu Pak, bersih apa kotor? Ya, kotor jelas, ya. Apalagi tercampur dengan dakinya dan macam-macam. Ya. Nah, itu kotor Pak. Tapi daki, keringat, ya mohon maaf air ludah, ingus Pak, itu bukan benda najis. Ya, itu benda kotor tapi bukan najis. Makanya orang kalau dalam kondisi dia mau sholat Pak, lalu kemudian flu, ingusan gitu ya, lalu dia bersihkan pakai tisunya, masukkan lagi ke dalam kantong bajunya Pak, itu nggak ada masalah, sholatnya sah. Karena itu bukan benda najis. Ya, tapi jangan diletakkan bekasnya tadi di kantong temannya, itu aja. Karena kenapa kita nggak boleh melakukannya ke teman kita Pak? Karena itu benda kotor, gitu, benda kotor gitu ya. Nah, jadi bedakan antara suci dengan kotor ya. Nah, nanti perbedaannya pada kesimpulan yang di akhir Pak, karakteristik toharoh. Ya. Yang kedua, bisa juga dia tidak suci Pak, meskipun sudah bersih. Nah, contohnya kalau tadi kan keringat manusia, keringat anjing, keringat anjing. Ya, jadi kita tadi ya, contohnya seperti yang saya sebutkan di awal, ya anjing misalnya berkeringat netes di di lantai rumah kita Pak, ya atau kotoran anjing jatuh di atas lantai kita, maka tidak cukup kita membersihkannya pakai air saja, walaupun secara kasat mata sudah bersih, artinya sudah bersih gitu Pak ya, tetapi dia masih berstatus najis atau tidak suci. Itu makanya saya pernah ke Hong Kong itu Pak 2017, wah itu anjing-anjing itu bisa jadi artis di sana Pak, gitu ya. Bahkan sering setiap hari dimasukkan ke salon anjing Pak, dimandiin, ya, yang lebih bersih daripada yang masukin ke salon itu Pak. Maksudnya anjingnya lebih bersih daripada pemiliknya gitu aja. Bersih. Tapi sekalipun sebersih apapun anjing Pak dalam mazhab Syafi'i tentunya ya, seharu apapun anjing tetap dia hewan yang najis. Nah, itu jadi maka bersih tidak selalu identik dengan suci. Tapi biasanya Pak ya, sesuatu yang tidak suci juga tidak bersih. Ya, contohnya misalnya kotoran manusia Pak. Ya, pasti semua kita menilai bahwa kotoran manusia adalah kotor, maka disebut kotoran, tapi dia juga adalah benda najis. Kita mandi Pak, kita berwudu, pasti kita menganggap itu perbuatan yang bersih ya, dan sekaligus juga dalam rangka bersuci. Nah, jadi maka perlu kita bedakan konsep suci lawannya adalah najis, konsep bersih lawannya adalah kotor ya. Baik, dan yang terakhir Pak, maka bagaimana kita bisa menyimpulkan karakteristik toharo itu sendiri jemaah sekalian? Artinya kenapa kita bisa mengatakan ini suci meskipun ini tidak suci misalnya, atau najis padahal dia bersih, atau ini suci padahal dia kotor misalnya ya. Maka kesimpulannya jemaah sekalian,
ada pada karakteristik toharoh yang dibedakan oleh para ulama menjadi dua, Pak. Yang pertama adalah suatu benda itu dikatakan suci atau tidak suci, Pak, atau toharoh atau tidak toharoh, dasarnya wahyu, bukan persepsi manusia. Jadi kalau dikatakan, Pak, kenapa air keringat itu suci tapi tidak najis, atau kenapa tinja itu adalah najis tidak suci, padahal dua-duanya adalah benda kotor yang keluar dari tubuh manusia. Saya ulangi, Pak, ya. Atau misalnya nggak usah keringat lah, air hingus misalnya, Pak, yang keluar dari hidung. Kenapa air hingus itu dihukumi oleh syariat benda suci, sedangkan air kencing yang keluar dari kemaluan dihukumi benda najis? Maka jawaban kita sederhana saja, Pak, wallahu a'lam. Kenapa? Karena itu dasarnya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam konteks ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya memberikan semacam satu ajaran kepada kita, Pak, terkait dengan berpasrah kepada syariat Allah. Beliau mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalul khuffi aula bil massi min a'lah." Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Pak, seandainya agama itu dasarnya logika semata, akal semata, maka sungguh ketika kita mengusap sepatu, Pak, sebagai pengganti basuhan kaki ketika berwudu, kita kan nanti kita bahas, Pak. Kalau kita misalnya pakai sepatu, repot lepas pasang, kita mau wudu, maka sepatu tidak mesti dilepas, cukup apa? Diusap. Kalau agama itu berdasarkan akal, Pak, kata Ali bin Abi Thalib, tentunya yang diusap bagian atas atau bagian bawah? Bagian bawah, karena yang kotor bagian bawah. Logikanya kayak gitu kan. Tapi apa kata Sayyidina Ali? Laqad ra'aitu Rasulullah yamsahu ala dhahiri khuffaihi. Tapi aku mendapati Rasulullah malah mengusap bagian atasnya. Nah, kenapa? Untuk mengajarkan kepada kita, Pak, bahwa syariat tidak selalu menggunakan logika akal. Ya sama seperti yang tadi saya sebutkan, Pak. Kenapa orang buang angin di duburnya kok malah yang dibasuh adalah wajahnya? Ya, karena kita katakan sami'na wa ata'na, dan tujuannya, Pak, Allah mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji kita siapa yang amalnya paling baik. Apakah kita berkata sebagaimana orang-orang beriman sami'na wa ata'na, atau kita malah berkata, Pak, sebagaimana orang-orang Yahudi sami'na wa asaina. Nah, tentu kita memilih sami'na wa ata'na ya. Tetapi jemaah sekalian, tidak selalu, Pak, tidak selalu ya syariat kita itu monoton hanya pada wilayah wahyu dan sesuatu yang tidak logis. Ada karakteristik kedua yang juga kita perlu tahu, Pak, bahwa syariat kita juga dibangun dari ibadah yang yang di situ ada unsur logika akal yang masuk, lalu kemudian dari situlah lahir konsep namanya qiyas. Artinya gini, Pak, tidak semua syariat kita itu tidak masuk akal. Banyak malah yang kemudian bisa diakalkan, dan kemudian syariat yang bisa diakalkan ini, Pak, akan menjadi syariat Allah yang dia fleksibel mengikuti perkembangan zaman. Contoh misalnya, Pak, contoh ya. Kalau kita buang air besar atau buang air kecil, Pak, nggak pakai air, namanya apa? Nggak pakai air, buang air besar, buang air kecil, membersihkan ini maksud saya, Pak, membersihkan kemaluan kita setelah buang air besar atau buang air kecil nggak pakai air, namanya apa? Hah? Kayaknya memang harus masuk TPA lagi. Ini konsep-konsep dasar ini. Hah? Bukan istinja, namanya istijmar. Istijmar. Kalau istinja itu, Pak, membersihkan diri dari kotoran najis yang keluar dengan air. Tapi kalau tidak pakai air, Pak, namanya disebut istijmar. Nah, saya tanya jamaah sekalian, di zaman Nabi, Pak, istijmar pakai apa? Pakai batu kan? Nah, Nabi meminta kepada sahabat untuk mendatangkan 3 batu. Pertanyaannya, Pak, apakah hari ini harus tetap pakai batu, Pak? Hah? Atau pakai tembok malah? Karena dulu kalau di pesantren itu ada santri, karena tempat kamar mandinya jauh gitu, Pak, ya mereka kebelet buang air kecil, ya nggak nyari batu, akhirnya gesek-gesek di tembok. Nah, jadi hari ini, Pak, beberapa tempat-tempat tertentu ya, hotel-hotel dan seterusnya, Pak, malah tidak menyediakan air. Ya, yang disediakan adalah tisu. Pertanyaannya, Pak, orang yang istinjanya pakai tisu, boleh nggak? Kan menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Padahal sunnahnya Rasulullah pakai apa? Pakai batu. Apakah orang yang pakai tisu dia terikat dengan hadis Nabi, Pak? Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Gara-gara tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang berpikir seperti itu, Pak, saya katakan dia salah paham terhadap agamanya. Kenapa? Karena syariat kita tidak selalu dibangun berdasarkan konteks zaman Nabi saja,
Tapi ada beberapa aturan syariat yang bisa disesuaikan dengan konteks zaman yang berbeda. Ya samalah Pak, seperti kita bayar zakat fitrah. Tidak harus kita bayar zakat fitrah pakai kurma dan gandum. Ya di zaman sekarang maka bayar zakat fitrah bisa pakai beras. Padahal Pak, seumur-umur Nabi tidak pernah bayar zakat fitrah pakai beras. Siap menjawab pertanyaan Nabi Muhammad nanti kalau kenapa kau bayar zakat fitrah pakai beras? Ya kita kan mudahnya ngomong gini aja Pak, ya saya ikut ulama yang menjadi ahli waris engkau ya Rasulullah. Kenapa? Karena mereka menjelaskan kepada kita bahwa zakat fitrah termasuk syariat yang bisa berubah mengikuti perkembangan zaman, mengikuti kaidah qiyas, bahwa zakat fitrah itu adalah pakai makanan pokok, maka makanan pokok apapun bisa dipakai. Maka begitu juga dengan istijmar. Ya Rasulullah, Anda beristijmar dulu pakai batu karena memang itulah media yang paling mudah ditemukan saat itu. Adapun zaman kami sekarang, kami kalau ke hotel bawa batu malah repot ya Rasulullah. Maka alhamdulillah di dalam toilet umum itu ada tisu, maka itulah yang menjadi pengganti kami beristijmar. Nah, jadi maka disinilah kita akan menemukan Pak bagaimana murunatul Islam, bagaimana fleksibilitas ajaran Islam bisa mengikuti perkembangan zaman. Tapi ada hal yang lucu Pak di masyarakat kita. Ini saya tutup di sini Pak. Saya dulu pas ke Hong Kong itu Pak, karena di masyarakat Indonesia khususnya Pak, namanya istinja kalau nggak pakai air itu masih gimana? Nggak enak itu rasanya Pak ya. Jadi saya diajari oleh guide saya di sana itu, pas pertama kali turun di bandara Hong Kong Pak, ke toilet umum nggak ada air. Apa yang terjadi Pak? Tisu di toilet diambil, dibasahin di wastafelnya. Jadi tisunya dibasahin, dibawa lagi ke dalam toilet. Nah begini Ustaz nanti cara istinjanya. Lah saya bilang itu malah menyebabkan najisnya tersebar kemana-mana. Ya, karena kalau kita tidak pakai air maka malah medianya adalah menggunakan media media yang kering gitu, bukan media yang basah. Ya, masalah kemudian masih ada sisa-sisa najisnya di kemaluan, itu termasuk najis ma'fu anhu. Jadi bukan malah tisunya dibasahin lalu istinja pakai tisu basah itu. Kalau itu malah dikhawatirkan bisa menyebar najisnya gitu ya. Tapi ya itu tadi Pak, mungkin kita kalau di Indonesia buang hajat setelah pakai tisu itu masih ada rasa masih belum sempurna lah. Tapi ya dibiasakan lah ya. Jadi intinya sekali lagi Pak, syariat toharoh ada yang dia dasarnya wahyu murni, ada yang dasarnya bisa dilogikakan, yang nanti disebut dengan istilah qiyas. Ya, nah insyaallah nanti mungkin kita akan ketemu hal-hal seperti ini di dalam masalah-masalah lain dalam bab toharoh ataupun dalam ibadah-ibadah yang lain ya. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengantar fikih toharoh. Mudah-mudahan bisa tergambar ya bagaimana toharoh ini secara umum, perbedaan-perbedaannya. Tentunya ini semua Pak dalam rangka agar kita bisa sholat dan melaksanakan ibadah-ibadah lain untuk sempurna, karena toharoh merupakan syarat dari kesempurnaan ibadah-ibadah yang lain ya. Baik, kita cukupkan mungkin ya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.